Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anakku sekalian, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi bab 3, yaitu menyusun cerita pendek. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar pengetahuannya 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar keterampilannya 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian mempelajari bagaimana mengidentifikasi cerita pendek, kalian harus mengetahui apa itu pengertian teks naratif. Teks naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus, yang memiliki tujuan dasar untuk menghibur dan mengikat pembaca atau pendengar, serta memiliki fungsi sosial untuk menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur halayak. Itu adalah pengertian daripada teks naratif. Nah, anak-anakku sekalian, mengidentifikasi cerita pendek. Ibu yakin di kelas 7, di kelas 8, kalian pasti sudah pernah ditugaskan oleh para guru kalian untuk membuat cerpen atau menulis cerita pendek. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengidentifikasi cerita pendek. Namun sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, dan nanti yang terakhir kita akan sama-sama mengidentifikasi cerita pendek dari cerpen yang berjudul Anak Bermalasan. Pengertian cerita pendek atau definisi cerita pendek menurut Burhan Nurgiantoro. Di sini dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Lalu, menurut HB Jasmine, cerpen adalah sebuah cerita yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu adanya perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Di sini juga dikatakan, cerpen adalah cerita yang mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Nah, anak-anakku, kalian pasti sudah ingat kembali kan? Oh ya, ini loh pengertian dari cerpen yang pernah kalian pelajari. Sekarang, kita lihat apa saja ciri-ciri dari cerpen. Ciri-ciri dari cerpen yang pertama adalah panjang karangan kurang lebih 10 halaman. Yang kedua, pada cerpen mempunyai jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Yang keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Dan yang keenam, biasanya pada isi cerpen berasal dari sebuah kehidupan sehari-hari. Itu adalah ciri-ciri dari cerita pendek. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi cerita pendek dari cerpen yang berjudul Anak Bermalasan. Mari kita baca sama-sama. Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan. Malas beraktivitas. Ada yang hanya ingin rebahan di rumah,
menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas, dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih bersantai rebahan di rumah, dan parahnya, Banu akan selalu merasa kurang dengan liburannya. Banu, bangun, sudah siang, nanti kamu terlambat, tanya ibunya. Bu, Banu masih capek, Banu bolos sehari ya. Banu memelas pada ibunya. Jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal. Jangan menyepelekan menuntut ilmu. Jawab ibunya menyangga. Sehari saja, Bu. Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Nah, sekarang coba kamu buka mata kamu. Mereka ingin sekolah sepertimu, namun tidak ada orang tua yang akan membiayai sekolah mereka. Jelas ibunya masih di dalam mobil. Dengan kejadian itu, Banu tersadar dan mau berangkat sekolah walau terlambat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu berkenalan dengan Dodo, seorang anak yang pincang, berseragam sekolah sama dengannya. Dalam hati Banu berkata, aku bersyukur masih punya fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu. Nah, anak-anakku, ini adalah isi cerita dari cerpen Anak Bermalasan. Sekarang kita sama-sama mengidentifikasi cerpen Anak Bermalasan. Yang pertama, apa judul cerpen menurut menarik untuk orang membacanya? Yang kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Yang ketiga, pada akhirnya, apakah yang dimaksud malas yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut? Yang keempat, penceritaan cerpen menggunakan sudut pandang apa? Dan yang kelima, ceritakan kembali siapa saja tokoh-tokoh dalam cerpen Anak Bermalasan. Hasil identifikasinya, 1. Judul cerpen biasa saja, tidak menarik untuk dibaca. Yang kedua, ya, judul cerpen mencerminkan isinya. Yang ketiga, bermalasan yang dimaksud adalah keengganan untuk berusaha yang telah terbentuk menjadi suatu kebiasaan. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga. Dan yang kelima, tokohnya antara lain Ibu, Banu, dan Dodo. Nah, anak-anakku sekalian, itu bagaimana cara kalian mengidentifikasi suatu cerpen. Di dalam cerpen, kalian bisa mengidentifikasi dari mulai apa itu judulnya, terus apakah judul dengan isinya itu sama, terus ada berapa tokohnya, terus bagaimana sudut pandangnya. Itu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mengerti dan paham. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.